Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan saat ini di hari Paskah 2026 ini, saya rindu mengajak saudara untuk berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, diagungkanlah namamu, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu kekal ya Bapa ya Tuhan kami. Ya Bapa ya Tuhan kami, saat ini hamba rindu untuk membagikan renungan dari bagian kebenaran-kebenaran firman-Mu serta Engkau tanamkan bagi hamba saat ini di hari Paskah yang kami kenang ya Tuhan. Pakailah bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah apapun yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita patut berbangga dan bersyukur kepada Tuhan, karena kita ada sebagaimana kita ada hingga pada saat ini, semuanya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Sungguh penyertaan-Nya sempurna bagi kita. Dan di waktu yang berbahagia ini, tepatnya di hari Paskah ini, di mana semua umat Tuhan yang ada di belahan dunia ini merayakan Paskah, yaitu hari di mana kita teringat atau kita diingatkan Tuhan bahwa setelah selesai menyelesaikan misi penyelamatannya, yaitu menebus umat manusia, Kristus Yesus yang datang menjelma sebagai anak manusia hingga Dia rela mati di kayu salib. Namun sesudah mati dan dikuburkan, alam maut tidak menguasainya, namun Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia berkuasa. Dan hari kebangkitannya itulah yang kita rayakan saat ini, yaitu hari yang penuh kemenangan. Saudaraku, saat ini saya seraya digerakkan untuk memperkatakan beberapa hal kepada saudara, khususnya di dalam Paskah 2026 ini. Yang pertama sekali, saudara harus memahami dan menyadari bahwa sungguh-sungguh Tuhan Yesus Kristus adalah milik semua umat manusia, atau Tuhan Yesus Kristus mencintai semua umat manusia. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini menjelma sebagai anak manusia kurang lebih 2000 tahun yang lalu, tidak membawa agama, yang berarti Tuhan Yesus Kristus bukanlah milik salah satu agama, tapi Dia adalah milik semua orang. Tuhan Yesus Kristus tidak membawa agama, tetapi membawa dan menawarkan keselamatan bagi umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus serta dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan diselamatkan. Hal itu saudara bisa lihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus tidak membeda-bedakan manusia. Tangannya terbuka bagi semua orang karena semua manusia adalah ciptaan-Nya. Saya katakan tadi, Tuhan Yesus Kristus tidak membawa agama.
yang walaupun yang kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Kisah Para Rasul, di mana di daerah Antiokhia disinilah pertama sekali murid-murid Tuhan diperkatakan atau disebut sebagai Kristen. Dan untuk penyebutan Kristen ini, saudara juga bisa melihat selain daripada Kisah Para Rasul, saudara bisa melihat di dalam kitab 1 Petrus, yaitu perihal di saat Petrus berkata, jikalau engkau harus menderita, janganlah karena kejahatan, janganlah karena pemberontakan, janganlah karena segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi jikalau saudara-saudari menderita, atau jikalau kita harus menderita karena pengikut Kristus, bersyukurlah karena Kristus Yesus itu sendiri. Saudara bisa lihat dan renungkan di dalam kitab 1 Petrus. Jadi sebutan Kristen bagi pengikut Kristus itu adalah sebutan yang diperkatakan oleh manusia, dan itu juga tidak disalahkan. Namun dari situ juga kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi mereka belum ada sebutan Kristen. Seperti yang saya katakan tadi, sebutan Kristen itu di awalnya di daerah Antiokhia, dan tidak semua murid-murid Tuhan Yesus pernah pergi ke Antiokhia, yang berarti sangat memungkinkan ada di wilayah-wilayah lain ada nama agama-agama tertentu yang sekalipun mereka tidak ada tulisan Kristen, tapi mereka adalah pengikut Kristus yang setia. Sangat mungkin terjadi. Tapi yang saya mau tekankan saat ini di dalam hal itu adalah Kristus Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama, tetapi membawa keselamatan. Selagi salah satu atau agama itu menyatakan, mengajarkan segala bentuk kebenaran, khususnya yang memperkatakan ketuhanan Yesus Kristus, yang mengakui Kristus sebagai Mesias Juru Selamat, itu pasti datangnya dari Tuhan. Dan Kristen salah satunya tentunya. Saudaraku yang kekasih, dan yang kedua, di dalam Paskah ini hendaklah semua manusia menyadari bahwa Kristus sangat mencintai semua umat manusia. Darah Yesus Kristus itu menebus segala dosa dan pelanggaran manusia. Jadi dosa pelanggaran semua umat manusia itu ditebus bukan dengan emas perak, tapi oleh darahnya yang suci, darahnya yang kudus. Dan supaya saudara lebih gampang, lebih mudah untuk memahami perihal darah Yesus Kristus dan perihal di mana Tuhan Yesus Kristus tidak membedakan umat manusia, saudara saya ajak untuk melihat satu pemahaman. Jika seseorang pernah mengalami transfusi darah, atau kepadanya darah didonorkan karena dia kekurangan darah. Bahkan saya sendiri pernah mengalaminya, saudaraku. Jadi saya yakin khususnya saudara-saudari yang pernah mengalami sakit penyakit dan butuh transfusi darah, saudara akan sangat mudah memahami. Jadi darah yang ditransfusikan kepada kita, darah yang ditransfusikan kepada saudara,